Terima kasih kepada tim saya, menteri-menteri yang kerja keras. Kita buktikan dengan kita berpegang kepada pasal 33, kita berpegang kepada Undang-Undang 45, kita sudah mencapai titik-titik yang penting. Produksi pangan meningkat luar biasa. Saudara-saudara, terima kasih semua unsur, para gubernur, para bupati. Terima kasih TNI Polri. Luar biasa kerjanya. Terima kasih TNI Polri. Luar biasa kerjanya. Di saat musim kering berkepanjangan, di saat perubahan iklim, di saat El Nino dilanjutkan La Nina, kita bisa produksi meningkat secara luar biasa. Cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Dan ini terus kita awasi. Terus kita awasi. Karena itu, kalau satu kabupaten, tadi laporan ke saya, berhasil menyelamatkan 462 miliar dan uang itu dipindahkan, dialokasi untuk bikin irigasi, untuk menghadapi musim kering. Beliau bikin irigasi yang akan mengairi 8.000 hektar. Dari potensi di kabupaten beliau 30.000 hektar. Beliau katakan dalam 5 tahun 30.000 hektar itu semuanya akan dapat irigasi yang baru. Boleh juga ya, Bupati ini ya. Jadi saudara-saudara, saya percaya bupati-bupati lain seperti itu juga. Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah ya. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi semuanya untuk daerah. MBG adanya di desa-desa. MBG ada di kecamatan-kecamatan. MBG ada di kabupaten-kabupaten. Dan yang kita turunkan ke daerah-daerah itu 1 tahun ini adalah 171 triliun. Yang akan masuk ke desa-desa. Tahun depan kita anggarkan 330 triliun. Ya, Menteri Keuangan. 335 triliun. 330 triliun. Itu masuk ke semua desa. Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN. Sudah 24 juta. 24 juta. 23 juta. 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Saudara-saudara, sudah 6.600 dapur, 6.610 dapur yang sudah beroperasi. Tiap dapur yang kerja 50 orang. Di tiap desa itu. Jadi saudara-saudara, kita maju terus. Kita maju terus secara real. Secara real. Setiap hari terus meningkat. Sampai di ujungnya Desember 82,9 juta penerima manfaat anak-anak, semua anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Saya kira ini salah satu program yang sekarang ini dilirik oleh seluruh dunia. Negara seperti kita, Brazil, presidennya cerita sama saya, membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta
penerima manfaat. 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Ini ceritanya mantan Presiden Brazil kepada saya. Kita diuntungkan sekarang ada teknologi, tapi tidak gampang mencapai semua desa di Republik Indonesia. Kita sekarang menghadapi yang kesulitan di desa-desa yang terpencil, di pulau-pulau yang jauh. Ini kita hadapi, tapi tidak ada alasan. Mereka adalah anak-anak Indonesia. Mereka akan kita urus, mereka akan kita bela, mereka akan kita beri makanan, karena mereka anak Indonesia. Dimanapun mereka tanggung jawab dari Republik Indonesia. Republik Indonesia benar-benar merdeka kalau kita merdeka dari kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tidak makan yang baik. Minimal dia di sekolah harus makan yang baik. Kemampuan kita baru seperti ini. Kita baru bisa beri makan 1 kali. Tapi itu sudah prestasi luar biasa bagi Republik kita. Dasar bangsa Indonesia ya sudah diberi 1 kali makan. Sudah ada yang mengajukan, Pak, kalau bisa di tempat kami 2 kali, Pak. APBN bisa jebol itu. Ini perjuangan. Tapi dari mana ini? Dari efisiensi. Saudara-saudara, saya ingin hanya ringkas, tapi saya harus di setiap kesempatan saya mau ingatkan apa bunyinya pasal 33. Pasal 33 ini supaya pegangan untuk bupati ya. Kalau nanti saudara jangan terlalu murah memberi izin, memberi rekomendasi. Ingat anak cucumu. Ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kekeluargaan. Yang kuat silakan. Yang menengah, ayo. Yang lemah, kita bantu. Yang sangat lemah, kita harus angkat. Itu keluarga kita, itu anak-anak kita, itu semuanya warga negara Republik Indonesia. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bung Karno itu, Bung Hatta, Bung Syarif itu orang-orang pintar. Mengalami penjajahan, mereka alami diperlakukan sama dengan anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Saya pernah tahun 78 Letnan 1 datang ke kolam renang Manggarai. Ada prasasti yang tutup lumut. Saya suruh bersihkan. Kaget saya sudah bersihkan. Di prasasti di Pahat, verboden for Honden and Inlander. Tahun 78, rupanya ditutup lumut, nggak ada yang peduli. Kalau saya memang dasarnya ingin tahu. Jadi saya itu saya punya bakat menemukan. Saya tidak mencari, tapi saya sering menemukan. Apalagi pelanggaran, saya sering menemukan pelanggaran itu. Saya tidak cari loh. Saya tidak cari, ya kan? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU, berarti bumi air kita kasih kredit dari bank pemerintah, sudah dikasih, masih melanggar, masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur.
saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya hormati, saya sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15. Hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektar. Mungkin September akan jadi 3,7 juta hektar. Sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia. Nggak ada pemutihan. Enak aja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.